Shalom, jemaat GSJ Kasih Karunia yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya semuanya? Pastinya luar biasa, bukan? Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kiranya kita menyiapkan hati kita untuk menerima lawatan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Kita jumpa lagi di Worship from Home. Kita sama-sama memuliakan Tuhan. Kita memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami. Dan di kesempatan ini pula Tuhan, kami sama-sama datang di hadirat Tuhan. Kami datang membawa segenap hidup kami, mempersembahkan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan, bahkan segenap pujian dan pengagungan hanya kepadamu. Mari Bapa, biar Engkau yang beracara dan Engkau yang mengambil alih dari awal sampai pada akhirnya, supaya semua jadi untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan kami bisa mengalami Engkau, dan kami bisa mengalami kuasa Tuhan, sehingga bisa membebaskan dan memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami taruh ibadah ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami bawa yang terbaik di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudara, sambil engkau duduk, engkau mempersiapkan hati dan bawa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Engkau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Lagi katakan, aku ada saat ini, semuanya karena. Terima kasih Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Kesetiaan-Mu terbukti atas setiap hidup kami Tuhan. Kau yang baik dan teramat baik Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Kebaikan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, Kau teramat baik. Mari sembah Dia. We worship You Lord, we worship You. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Engkau baik, Kau sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. We worship You Lord, we worship You. Sungguh Kau baik atas hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau terlalu ajaib bagi hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan hanya bagi-Mu lah pujian kami. Mari sama-sama sekali lagi kita menyatakan pujian ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami siap bersorak bagi-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap bersorak bagi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, mari sama-sama umat Tuhan, kita mau bersorak bagi Dia, sebab Dia Raja, Dia yang layak terima segala pengagungan kita. Oh yeah.
Tuhan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Seorang dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tak kau biarkan percobaan melebihi batas kekuatan. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran. Mari sama-sama katakan, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, haleluya, ku pasti menang. Mari umat Tuhan katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kau yang layak menerima pujian kami Tuhan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, oh Raja, Raja keagungan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kami membawa setiap hati kami Tuhan. Mari bantu kami lewat kebenaran-Mu. Mari ubahkan kami seperti yang Kau ingini Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Rindu tinggikan namamu, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu.
hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Kami nyanyikan Engkau setia. Bapa Kau takkan meninggalkan, percaya Tuhan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikku. Kerinduanku, oh Yesus, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam. Ubah hatiku Tuhan, haleluya. Yesus, seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seperti. Mari umat Tuhan katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, salibmu, kasihmu. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari sekali lagi sama-sama katakan, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, tulus salibmu, kasihmu. Biar mataku, haleluya, seperti matamu Tuhan, matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seperti-Mu, ku mau jadi, ku
mau jadi seperti, sekali lagi katakan, ku mau jadi sepertimu, ku mau jadi sepertimu, sepertimu, ku mau jadi sepertimu, seturut firman-Mu, seperti yang Kau mau. Oh, oh, ku mau jadi seperti-Mu, oh, oh, seperti-Mu, seperti-Mu, Yesus. Ku mau jadi seperti-Mu, Yesus. Mari bawa kami Tuhan untuk lebih lagi mengalami Engkau Tuhan. Bawa kami lebih lagi mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar Engkau bentuk kami sesuai seperti yang Kau ingini. Bentuk kami seperti yang Kau mau Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, karena kasih setianya tidak pernah berkesudahan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saya yakin bahwa saat ini Anda terus menanti-nantikan akan kebenaran firman Tuhan, karena dari situlah kita boleh dikuatkan dan disegarkan setiap hari, setiap saat. Amin. Mari kita akan satu dalam doa sebelum kita akan membuka kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tetap boleh beribadah meskipun dalam streaming online. Kami tetap percaya bahwa Engkau Maha Hadir, Engkau Allah yang senantiasa ada di tengah-tengah setiap kehidupan kami semua. Dan kami percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang tidak terbatas dengan ruangan, yang tidak terbatas dengan apapun juga, yang sanggup untuk membawa setiap kehidupan kami untuk boleh lebih mendekatkannya kepada Tuhan. Pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu atas hamba dan juga setiap seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan firman-Mu ini akan diberkati, Engkau tawan dalam kuasa Roh-Mu, sehingga hikmat Tuhan akan memimpin dan menyertai. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahwa setiap orang di dalam setiap kehidupannya maka pasti dia memiliki satu pengharapan. Pasti dia memiliki yang namanya akan satu keinginan ke depan, bahwa apa yang dia harapkan. Jangankan jauh ke depan, tetapi pada waktu dia mungkin bernafas di pagi hari, lalu ada satu angan-angan, ada satu keinginan di dalam sepanjang hari di dalam kehidupannya. Ataupun juga dalam satu waktu, mungkin pada waktu dia beraktivitas, lalu muncul satu keinginan atau satu harapan yang dia boleh ungkapkan di dalam kehidupannya. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perlu kita tahu dan perlu kita yakini, perlu kita pahami bahwa pengharapan itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Ya kan? Benar kan? Nah, karena itu pengharapan yang bagaimana yang harusnya kita tahu sebagai anak-anak Tuhan. Kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa saya berharap hari ini tidak hujan, karena mungkin dia akan beraktivitas dengan satu kondisi yang memerlukan keadaan yang cerah. Mungkin dia mau berolahraga, mungkin dia mau bersepeda, karena sekarang ini kan lagi ngetren gitu ya, bersepeda, sampai orang beli sepeda dengan jutaan, dengan luar biasa. Tetapi nanti kalau sudah tidak lagi musim seperti ini, sepedanya dikemanain? Nah, mari kita borong bersama-sama nanti, oke? Nah, jadi oleh karena itu mungkin ada hal-hal yang selalu dia harapkan, tetapi pada waktu dia harapkan lalu harapannya tidak bisa dia capai atau dia dapati, maka kadang-kala terjadilah yang namanya
Ya, itu dia, kecewa. Nah, karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada waktu kita menjadi orang Kristen, maka pengharapan yang benar, pengharapan yang bagaimana yang harus kita tahu. Nah, pagi hari ini atau saat ini saya memberikan satu tema pemberitaan firman Tuhan adalah pengharapan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah naik ke sorga dan ada Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita. Tetapi kadangkala sebagai anak-anak Tuhan, pengharapan yang kita miliki atau pengharapan yang kita ungkapkan, pengharapan yang kita mau lepas dari keinginan atau pimpinan kuasa Roh Kudus. Kenapa? Kenapa kita selalu harus mengandalkan yang namanya kuasa Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah salah satu pribadi dari Tuhan. Karena Roh Kudus adalah roh atau pribadi yang memimpin kehidupan kita, dan Roh Kudus pasti memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi pada waktu kita dipimpin di dalam kuasa Roh Kudus dan pengharapan demi pengharapan yang kita punya, atau pengharapan-pengharapan yang kita maui, kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, maka pengharapan kita akan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Oke, sebelum lanjut lebar, panjang, dan dalam gitu ya. Nah, gitu kan, seperti lagu dan seperti ayat firman Tuhan gitu kan. Kita baca firman Tuhan terlebih dahulu supaya jangan sampai nanti dipikir saya bahwa sesat karena tidak baca firman Tuhan. Oke? Nah, oke. Coba katakan kepada istri, suami, anak, atau siapapun yang ada di samping Anda, sudah siap dengan Alkitab atau dengan gadgetnya, yang gadget yang katanya holy gitu ya. Nah, oke, buka di dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima saja. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Oke, Bapak Ibu boleh simak di dalam Alkitab yang ada, dan saya akan bacakan ayat per ayat. Dari ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang terakhir, mari sama-sama Bapak Ibu juga bersuara dimanapun Anda berada, dengan istri atau dengan suami, dengan anak, atau mungkin Anda masih sendirian. Jangan kecewa ya, karena masih ada pengharapan di masa depan ya. Oke, kita kembali ke Bible ya, jangan sampai melantur ke yang lain. Oke, ayat yang kelima bersama-sama ya, dengan suara yang kencang, meskipun saya tidak dengar, Anda yang hanya mendengar suara saya ya, dengan kencang. Ayat yang kelima kita akan bersama-sama membaca 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya akan memberikan satu perbandingan bahwa pengharapan yang diberikan oleh atau yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus sangat-sangat berbeda, sangat-sangat hasilnya akan kelihatan pada waktu pengharapan itu ditaruh di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, atau pengharapan itu hanya berdasarkan manusiawi saja. Ada orang yang berharap karena dia memiliki jabatan yang tinggi dan dia berharap bahwa semuanya akan oke. Ada orang yang punya semuanya dengan harta yang melimpah, dan ada satu pengharapan bahwa dia akan hidup tenang. Ada orang yang makannya tahu tempe setiap hari, tetapi dia punya pengharapan bahwa yang penting saya tetap hidup, saya tetap kumpul dengan keluarga, saya tetap damai dan segala macam. Ada banyak hal. Dan juga kalau kita tahu bahwa pengharapan yang di dalam Kristus atau pengharapan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus itulah yang akan memberikan pengharapan yang sesungguhnya.
Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang tidak memiliki harapan di dalam kehidupannya. Saya berharap hari ini saya mendapat sesuatu yang baik. Saya berharap hari ini saya melakukan hal yang berguna buat orang lain. Nah, itu pengharapan. Saya berharap hari ini saya pada waktu goes sepeda di Senayan, saya ketemu dengan seseorang. Nah, itu kan pengharapan, ya kan? Nah, ada banyak hal, tetapi mari kita akan coba lihat dan fokuskan kepada pengharapan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Ayat yang pertama tadi dijelaskan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada waktu Anda menaruh pengharapan dalam Kristus, ini dasarnya. Kalau Anda tahu bahwa ayat yang pertama ini adalah dasar pengharapan Anda, maka Anda tidak akan pernah memiliki pengharapan yang akhirnya mendatangkan hal yang mengecewakan. Yang penting Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu Anda berharap, pada waktu Anda menaikkan satu harapan di dalam Tuhan atau kepada Tuhan, atau di dalam kehidupan Anda, maka Anda harus tahu bahwa Anda beranjak dari kebenaran oleh iman. Kalau Anda sudah mendapatkan satu pedoman atau satu dasar bahwa Anda beranjak dari iman yang sudah dibenarkan, kalau pengharapan Anda tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, ya, kalau pengharapan Anda tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, harusnya Anda tahu sebagai orang yang beriman, Anda harus tetap damai sejahtera. Ya kan? Jelas kebenaran firman Tuhan katakan bahwa kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Yesus Kristus. Lalu bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang katanya sudah mungkin banyak hal dia lakukan untuk Tuhan, atau mungkin dia sudah setia kepada Tuhan, tetapi pada waktu pengharapannya tidak sesuai dengan yang dia harapkan, lalu dia tidak damai, itu patut dipertanyakan. Ya kan? Apa harapan Anda saat ini? Corona cepat sirna, pandemi cepat hilang lenyap, supaya saya cepat bisa menikah gitu. Mungkin bagi Anda yang sudah merencanakan pernikahan, ya kan? Coba colek di kanan kiri atau anak Anda. Ya. Atau mungkin Anda harapkan bahwa saya cepat-cepat mau sekolah karena ketemu dengan teman saya, gitu kan? Anak-anak yang muda atau anak-anak sekolah minggu. Atau Anda masih mau tetap di rumah aja. Harapannya enak gini aja gitu. Ada banyak hal, ya, ada banyak hal. Gereja Tuhan juga seperti itu. Kita mau segera untuk beribadah bersama-sama. Kita mau segera untuk berkumpul bersama-sama. Baik, tetapi ada satu himbauan yang diberikan kepada BPD, GSJA, bahwa tidak tergesa-gesa untuk membuka ibadah atau ruang ibadah di dalam pertemuan fisik. Karena begitu satu terpapar COVID, maka semua satu gereja akan diperiksa dan bisa juga diisolasi semuanya. Nah, kita harus merencanakan yang benar-benar matang. Makanya saya sebagai gembala sidang saya bergumul dengan tim ibadah juga, dan juga sharing dengan beberapa orang bagaimana ini, apakah kita akan beribadah secara fisik atau tidak. Karena sudah ada pembukaan oleh pihak Menara Imperium yang dimana kita boleh beribadah, tetapi kita akan coba atur nantinya ke depan. Itu harapan, ya kan? Itu harapan sekali lagi. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ingat, harapan demi harapan yang Anda harapkan, ya. Perhatikan Bapak Ibu, kalau dengar firman Tuhan kita harus fokus. Seperti kalau Anda sempat lihat di sekolah minggu GSJA, ada yang memberikan satu kata-kata motivasi pada waktu sebelum beribadah mulai. Ingat, fokus gitu ya, fokus, ikuti ibadahnya. Nah, itu harus kita lakukan. Saya dulu sebagai seorang remaja, saya punya satu komitmen dan saya punya satu kebiasaan. Saya di gereja besar, dan di samping kanan kiri itu ada lorong di mana orang-orang suka lewat.
Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan. Di gereja kita juga di Menara Imperium kan terlihat jendela luar, ya kan? Pada waktu ada orang atau ada sesuatu yang lewat di samping kanan kiri atau di samping, Anda lihat nggak? Begitu Anda lihat menoleh, pasti ada sesuatu yang hilang karena nggak fokus. Belajar fokus Bapak Ibu, belajar fokus. Ya, belajar fokus. Nah, oleh karena itu, mari kalau kita fokus saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan, maka biarlah ada sesuatu yang kita boleh terima. Oke, damai sejahtera Bapak Ibu. Jadi, harapan demi harapan yang kita miliki di dalam Kristus dan setiap pengharapan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus harus didasarkan kepada damai sejahtera. Artinya pada waktu ada harapan-harapan yang Anda naikkan kepada Tuhan, dan ada sesuatu yang mungkin prosesnya lama atau mungkin belum terjadi atau mungkin tidak terjadi, ingat, sekali lagi, ingat, damai sejahtera tidak boleh hilang dari hidup Anda. Amin. Damai sejahtera harus menguasai hati pikiran Anda, sehingga pengharapan itu terus akan muncul. Oke, hari ini atau saat ini saya belum terima, tetapi saya percaya bahwa masih ada harapan hari di depan. Amin. Nah, itu yang pertama, damai sejahtera. Ingat, damai sejahtera itu harus mengawali kehidupan kita untuk menerima pengharapan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang kedua. Saya hanya akan penggal saja karena kita tadi sudah baca. Kalau saya baca lagi berarti mengulang. Ayat yang kedua dikatakan di situ, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita bermegah akan menerima kemuliaan Allah. Pengharapannya adalah pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengharapan yang Anda taruh atau yang Anda dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, itu adalah pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Begitu dahsyatnya. Kalau kita hanya pengharapannya adalah pengharapan besok orderan saya banyak, besok target saya terpenuhi, besok saya akan beli mobil baru. Oke, tetapi itu memuliakan Tuhan atau enggak? Itu yang harus kita ingat. Kenapa? Karena ada banyak orang mengharapkan sesuatu hal hanya untuk kepentingan dagingnya. Ada banyak orang yang mengharapkan sesuatu hal hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan mulai melupakan kemuliaan Allah yang tidak sebanding dengan apa yang didapat di dunia ini. Benar? Coba kita pikir saat ini. Coba kita renungkan saat-saat ini. Pak, saat-saat ini susah sekali Pak untuk mendapatkan mungkin income atau mendapatkan sesuatu hal yang baik. Kalau saya dapatkan itu maka puji Tuhan. Benar. Tetapi juga ingat bahwa tetap memuliakan Allah. Jangan sekedar kuantitas seperti khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Harus tetap berkualitas. Jangan hanya mengejar kuantitas, tetapi harus tetap kualitas. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pengharapan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus adalah pengharapan yang mendatangkan kemuliaan Allah. Catat hal itu. Jadi Anda harapkan apa? Kalau Anda harapkan hari ini Anda hidup dengan baik, dengan anak, dengan istri, membangun hubungan yang baik, itu memuliakan Allah. Benar. Bukan hanya sekedar Anda mau bahwa rumah tangga Anda aman, damai, bahagia, tetapi pada waktu Anda memiliki satu rumah tangga yang bahagia, di mana anak, istri, suami berkumpul dengan penuh sukacita, itu memuliakan Allah. Ya kan? Jadi tetap memuliakan Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, satu sukacita, kemuliaan yang diberikan Tuhan itu pasti berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia. Ya kan? Kita sudah tahu hal itu.
Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang perlu kita ketahui bahwa pengharapan yang di dalam Kristus, pengharapan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Coba perhatikan ayat yang ketiga. Beranikah kita melangkah kepada ayat yang ketiga? Coba kita perhatikan sekali lagi ayat ini. Dan bukan hanya itu saja. Wah, cilaka. Kita sudah menerima pengharapan di dalam untuk memuliakan Allah, tetapi firman Tuhan katakan, dan bukan hanya itu saja. Wah, bahaya. Ya kan? Kenapa? Dikatakan kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Amin? Mulai nggak ada amin kan? Ya kan? Pengharapannya tidak hanya kemuliaan Allah, sesuatu yang kita terima lalu menyukakan, tetapi pengharapan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah pengharapan pada waktu Anda dan saya ada di dalam kesengsaraan. Ada pengharapan yang tetap harus kita tahu di dalamnya. Ada juga di dalamnya bahwa pengharapan yang di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, pada waktu kita sengsara, pada waktu kita menderita, pada waktu kita ada di dalam satu keadaan yang seperti ini, mungkin saat-saat ini, begitu pandemi terjadi, banyak hal yang terjadi, dan banyak sekali yang mulai terdampak, segala bisnis, kondisi yang ada, masihkah kita punya pengharapan? Ya kan? Beberapa waktu yang lalu, kalau Anda masih ingat khotbah dari Bapak Pendeta David Eko kalau nggak salah, orang bisa apa aja, tetapi pada waktu seseorang tidak punya pengharapan, dia seketika itu juga hancur hidupnya. Ya kan? Jadi begitu pentingnya bahwa pengharapan di dalam kesengsaraan. Maksudnya apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Maksudnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu kita ada di dalam kesengsaraan, perhatikan ini dan catat ini dan ingat ini. Pada waktu kita ada di dalam kesengsaraan, pengharapannya apa? Pengharapan di dalam kesengsaraan dikatakan itu menghasilkan ketekunan. Amin. Artinya apa? Menghasilkan karakter. Itu dahsyat. Jadi kalau kita masih punya pengharapan pada waktu kita sengsara, pada waktu kita menderita, pada waktu kita berada dalam satu tekanan, berarti Anda sedang menghasilkan karakter yang namanya karakter Kristus. Jadi kalau orang sengsara, orang menderita, lalu dia juga tidak punya pengharapan, berarti dia tidak bisa menghasilkan yang namanya ya karakter. Memang karakter bisa dihasilkan dengan banyak cara, banyak hal. Tapi seberapa banyak orang pada waktu dia menghadapi satu tekanan dan di situ hasil karakternya lebih kuat dibanding dengan orang yang punya 1 triliun, 2 triliun. Bukannya salah ya Bapak Ibu, karena di situ juga pasti ada karakter yang harus dituntut, ya kan, mengasihi, berkorban dan semuanya. Tetapi begitu banyak orang juga bahwa pada waktu ada di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan, di dalam satu tekanan, tidak bisa lagi memiliki pengharapan, dan itu tandanya dia tidak bisa menghasilkan harta. Jadi ada yang diproduksi, ada yang dihasilkan dari pengharapan di dalam kemuliaan kalau dipimpin oleh ya Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Mau diakhiri atau dihapus khotbah yang tadi karena menghasilkan karakter? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan takut dengan satu pembentukan karakter. Ya. Jangan takut pada waktu kita hidup dan kita terus digojlok, ditekan lalu menghasilkan satu karakter. Itu sesuatu hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Anda tahu kan karakter itu apa? Ya kan? Karakter itu bagaimana sifat-sifat kita, bagaimana buah roh yang sudah ada dalam Galatia juga, bagaimana gaya hidup kita, itu karakter gitu. Sesuatu hal yang terus ada di dalam kehidupan kita.
Nah, di dalam pada waktu Anda dan saya berhasil menghasilkan karakter Kristus di dalam pengharapan, dalam kesengsaraan, maka itulah yang akan memberkati kehidupan kita. Ayat yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau tadi didasarkan di dalam damai sejahtera Allah, ingat ini, kalau tadi didasarkan kepada damai sejahtera Allah pengharapannya, maka akhirnya yang kita harus tahu, atau kalau kita tarik sebuah benang, maka ada titik akhir, titik ujungnya di dalam ayat yang kelima. Dan ingat ini, bahwa setiap orang yang memiliki pengharapan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus itu tidak mengecewakan. Seberapa banyak orang, bahkan orang Kristen, pada waktu dia berharap dan tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, akhirnya kecewa. Berarti pengharapannya tidak dipimpin kuasa Roh Kudus. Memang Bapak khotbah gampang, iya, saya khotbah gampang. Tetapi sama-sama yang melakukan siapa? Anda dan saya atau Anda doang? Kita semua kan? Ya sama aja, saya juga dituntut untuk melakukan hal ini. Supaya pengharapan saya itu pengharapan yang tidak mengecewakan. Saat artinya bahwa pada waktu saya mengharapkan sesuatu hal dan ada sesuatu yang mungkin Tuhan izinkan belum terjadi, saya tidak boleh kecewa. Kenapa? Kenapa? Karena ayat selanjutnya dikatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Siapa yang mau kehilangan kasih Allah? Ada yang mau kehilangan kasih Allah? Kasih yang sudah berkorban, kasih yang memberikan segalanya di dalam kehidupan kita. Masakan Anda kecewa pada waktu Anda mendapatkan sesuatu hal yang tidak sesuai harapan Anda? Padahal kasihnya itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Bagaimana pengharapan Anda? Sering kecewa? Selidiki pengharapan dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak. Sama-sama kita menghadapkan diri kepada Tuhan. Karena banyak sekali hari-hari ini orang yang putus harap, ya. Banyak sekali orang-orang yang hari-hari ini mungkin pengharapannya mulai sudah hilang. Tetapi pada waktu Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus dan menikmati kasih Allah, harusnya Anda tetap kuat di dalam Tuhan. Anda tetap sabar, Anda tidak boleh kecewa. Pak, saya kan manusia. Iya, saya juga manusia. Ya, sama. Bagaimana rasanya untuk tidak kecewa? Minta kasih Allah, minta pimpinan kuasa Roh Kudus curahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Masih punya pengharapan? Amin. Haleluya. Kita masih hidup di dalam dunia, artinya bahwa masih ada pengharapan yang kita boleh bersama-sama miliki di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau tadi ada kemuliaan Allah dan ada karakter Kristus yang kita hasilkan, maka harusnya itu semua tidak pernah akan mengecewakan kehidupan kita. Kenapa? Karena meskipun pengharapan kita ada dalam penderitaan atau kesengsaraan, tetap ada kemuliaan Allah, tetap ada dalam sejahtera Allah, dan tetap ada kasih Allah yang menyertai kita. Amin. Apapun saat ini yang menjadi pergumulan Anda, apapun yang menjadi pengharapan Anda saat ini, mari datang
mengertilah apa yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Harapanmu tidak akan pernah kecewakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang dengan keberadaan hidup kita. Kita masuk di dalam satu fase yang luar biasa. Dan kita ada di bulan Juli, bulan yang ke-7. Apa saat-saat ini yang sudah engkau harapkan? Apakah mulai mengecewakan karena mungkin di awal tahun 2020 Anda mengharapkan segala sesuatu yang baik, tetapi tiba-tiba bulan Maret datang dan satu pandemi terjadi. Mulai sirna harapan demi harapan yang Anda punya. Sekali lagi, kalau kita masih mampu tetap berada dalam pengharapan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, Anda tetap akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam Kristus adalah pengharapan seperti sau yang kuat, tidak akan pernah tergoncang meskipun ombak menggoncangkan, dan itu hanya sekedar goncangan dan tidak akan pernah bergeser, karena ada satu pancang yang kuat, sau yang kuat, yaitu tetap damai sejahtera tadi yang di ayat yang pertama. Ada kemuliaannya, ada kasihnya yang dikatakan tidak pernah berubah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi tidak pernah berubah. Kemuliaan Allah, damai sejahtera Allah, kasih Allah itu tidak pernah berubah. Jadi kalau saat-saat ini Anda adalah orang-orang yang termasuk dalam satu golongan merasa kecewa karena pengharapanmu tidak sesuai, mari datang kembali kepada Dia. Mari minta pimpinan. Mari katakan haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya.
adalah pengharapan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan kemuliaan Allah, yang menghasilkan karakter Kristus, dan kasih-Nya selalu melimpah. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, hamba berdoa buat setiap kami semua yang mendengarkan firman-Mu saat ini ya Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang mulai hilang pengharapan, atau mungkin mulai pudar harapan. Mungkin ada orang-orang yang tidak bisa taruh harapannya karena segala situasi, kondisi, keadaan tidak menentu. Ada pengharapan-pengharapan yang mulai mungkin mengecewakan bagi seseorang demi seseorang. Dari saat siang hari ini melalui kebenaran firman-Mu, melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau melawat dimanapun mereka berada. Tuhan jamah hidup mereka, Tuhan melawat hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila kuasa Roh Kudus-Mu akan melanda mereka dan membangkitkan iman mereka, dan mereka boleh memiliki satu komitmen di dalam Tuhan untuk mereka tetap hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Tuhan jamah dan Tuhan memberkati setiap umat-Mu, dan memberkati setiap mereka yang sudah mendengarkan firman untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan harapan-harapan baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan mulai diterima, akan mulai diberkati, akan mulai dirasakan bagi setiap orang yang tidak hilang harapannya di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi setiap orang-orang yang berusaha atau mereka yang berbisnis. Tuhan memberikan pengharapan-pengharapan yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi keluarga-keluarga yang ada juga Tuhan berikan pengharapan-pengharapan yang baru. Mungkin ada hal-hal yang mulai terjadi dalam setiap keluarga demi keluarga. Mulai ada satu keretakan, mungkin ada satu hal-hal yang mulai terganggu. Tuhan jamah dan ada pengharapan baru dalam setiap keluarga. Terima kasih Bapa, memberkati dan melawat hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kami ingin membawakan sebuah lagu yang berjudul Langit dan Bumi, Pujilah Tuhan. Dan kiranya boleh menjadikan berkat bagi yang mendengarkan, dan kita semua boleh diberkati dengan melalui puji-pujian yang akan kami naikkan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Yesus padamu. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhanlah Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Yesus padamu. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhanlah Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya,
dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Puji Tuhan, kami telah memberikan satu persembahan bagi Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, dan karena kami membawakan lagu ini oleh karena kasih setianya, anugerah yang telah berikan bagi kita semua, dan kami yakin percaya bahwa yang ada di rumah pun, kita semua pun yang ada berada di sini diberkati, dan kiranya Tuhan akan senantiasa mengalir terus berkat melimpah, mengalir dan mengalir terus. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah memuji, menyembah Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini dan kita akan berdoa bersama. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan percaya biarlah anugerah, kasih karunia, kuasa Allah terus akan menyertai kehidupan kami, sehingga kehidupan ini boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan akan memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam segala apa yang mereka boleh kerjakan. Tuhan akan buat berhasil beruntung sepanjang minggu ini dalam tangan kasih karunia Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dan biarlah kemurahan-Mu senantiasa menyertai seluruh jemaat Tuhan untuk boleh hidup dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kami serahkan juga seluruh jemaat Tuhan dalam segala pergumulan persoalan yang ada. Tuhan akan dijawabkan dalam hidup mereka. Tuhan akan nyatakan kemenangan, kemuliaan Tuhan akan senantiasa menyertai setiap kehidupan mereka. Kami serahkan bangsa ini, Tuhan memberkati dengan kesembuhan daripada Allah. Segala sakit penyakit corona Tuhan akan jamah sehingga menjadi kekuatan kesehatan yang baru dalam setiap kehidupan seluruh masyarakat di bangsa kami. Kami serahkan seluruh gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada untuk tetap takut akan Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan akan seluruh keberadaan hidup kami, dan kami percaya bahwa tangan Tuhan menyertai kehidupan kami. Mari jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Saya percaya bahwa Anda selalu tetap setia kepada Tuhan, terus percaya sungguh kepada Tuhan, sehingga anugerahnya akan senantiasa berlimpah dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.